dengan berubahnya jumlah pesawat geser ke Asia, Betul. ya. Ini pesawat nih butuh MRO. Betul. Yang dulunya pasar di Amerika dan di Eropa itu besar, mereka dulu tuh punya kapasitas besar MRO-nya, kapabilitasnya besar. Sekarang mereka juga udah ngelirik ke Indonesia, gimana gue masuk sini gitu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wadah Balat, kali ini berjumpa lagi dalam acara Bisik, Bincang Asik di channel kesayangan kita, The Great Carbit. Kali ini saya akan mengundang seorang narasumber yang senior saya, guru saya, di bidang yang memang saya juga udah gelutin, nggak kerasa, saya udah 30 tahun di dunia ini. Beliau sudah hampir 40 tahun di dunia ini dan masih menggeluti dunia ini. Luar biasa. Kenalkan tamu istimewa saya, Bapak Richard Budi Hadianto. Selamat malam Pak Richard. Malam Pak ya. Nanta. Ketemu lagi nih Pak, Iya. udah lama ya. Waktu saya masuk di GMF dulu, beliau ini bos saya langsung gitu loh. Jadi sekarang saya mengundang sebagai narasumber karena banyak nih. MRO lagi rame nih Pak diskusinya gitu. Iya, Jadi betul. kita bisa diskusi gitu ya. Pak Richard ini mulai dari Garuda tuh tahun 86 Pak ya? 86. 86 bayangin. Sampai pensiun tahun berapa gitu Pak? 2016. 2016 ya, sebagai direktur utama GMF untuk pensiunnya ya. Betul. Lalu dia melanjutkan dengan konsultan Pak sekarang Pak ya? Iya. Masih bergerak konsultan. Jadi kalau mau nanya MRO dari lahir, ini nih orangnya nih. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan lupa Wadah Balat kalau nanti tertarik di dunia perawatan pesawat, silakan tonton lalu komen. Saya usahakan saya dan Pak Richard akan membalas komennya kalau ada pertanyaan. Ya, jadi saksikan terus, stay tune di channel kesayangan kita ini. Ya, kita akan mulai pembicaraan ini. Pak, sebenarnya kita mulai dari awal dulu nih. Banyak teman-teman nggak ngerti, taunya bengkel pesawat. Yeah. Tapi kalau orang luar bilang itu MRO. Yeah. Sebenarnya kalau definisi apa sih Pak MRO Pak? Ya, kalau kita lihat dari katanya aja sebenarnya sudah cukup Cukup ya? menjelaskan ya. MRO singkatan dari maintenance, repair, and overhaul. Overhaul. Ini merawat, memperbaiki, dan melakukan overhaul. Itu perbaikan besar ya. Perbaikan besar. Jadi itu kira-kira 3 kata yang saya rasa sudah mengcover satu produk yang sudah dibuat. Nah, kemudian pasti akan mengalami 3 kata itu. Pasti harus ya. dirawat, harus di-repair, dan harus di-overhaul. Nah, ini kira-kira. Jadi intinya MRO adalah tempat di mana pesawat akan melakukan perawatan. Yeah. Dari mulai yang sederhana sampai yang paling berat gitu Pak ya. Betul. Dan kita kalau orang gampang suruh bilang bengkel pesawat gitu bengkel ya. Pesawat, gitu. Nah, kalau MRO itu sebenarnya banyak jenisnya nggak Pak? Apa cuman yang suka ngerawat badan pesawat aja apa macam-macam? Ya. Jadi MRO ini punya paling tidak 4 produk utama. 4 produk utama, oke. Okay. Yang pertama itu line maintenance. Line maintenance. Jadi ini adalah perawatan ringan. Ringan. Jadi kalau kita biasa mungkin secara awam ya kita datang ke atau mau terbang di airport itu kita biasa suka lihat di bawah tuh ada mekanik, engineer atau mekanik ya. Engineer mekanik yang di bawah itu. Yang meriksa-meriksa ya. Meriksa dan nantinya dia akan meng-approve bahwa pesawat ini layak terbang. Oke. Dia juga yang isi bensin ya Pak ya? Iya, isi refueling bensin, ya. Periksa bannya, anginnya cukup, apakah ada kebocoran dan lain-lain di hidrolik maupun di fuel. Nah, ini perawatan ringan ini adalah perawatan yang tidak memerlukan hangar facility. Artinya perawatan yang di bawah 1 hari lah ya. Di bawah 1 hari. Nah, artinya boleh saya katakan tidak 1 hari malah 12 jam. Kurang lebih gitu ya. Nah, itu yang namanya line maintenance. Line maintenance ya. Yang kedua, produk yang kedua adalah yang biasa dibilang base maintenance. Base maintenance. Base maintenance ini berarti pesawat itu perlu hangar facility. Karena dia harus dirawat dan banyak panel-panel yang dibuka. Sehingga kalau di luar dan hujan, nah ini akan nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan ground time-nya pasti lebih dari 1 hari. Bisa hari ya? Kurang lebih seperti itu. Dan ini
base maintenance ini sampai tingkat yang paling berat adalah overhaul. Overhaul. Itu yang pesawat sampai dikelupas kulitnya gitu semua itu ya overhaul ya? Overhaul itu karena di pesawat kalau sudah sampai tingkat overhaul itu berarti yang kita periksa itu semua sampai skin dan frame-nya ya. Artinya ada korosi atau tidak. Itu korosi itu menjadi salah satu yang penting untuk dilihat, sehingga untuk melihat itu kita harus melepas kulit pesawatnya sampai kembali ke dasarnya, yaitu bare metal kita bilang ya. Itu kira-kira. Nah, selain base maintenance biasanya juga dikombinasi dengan ada pekerjaan modifikasi ya. Modifikasi juga masuk dalam base maintenance ya. Juga ada kadang-kadang dibilang masuk di dalam kelompok airframe atau maintenance, tapi dia juga bisa jadi shop component. Ini adalah cabin refurbishment. Cabin refurbishment. Jadi itu masuk dalam, biasanya kalau orang mau overhaul sekalian. Iya, kursi-kursi ya. Kursi-kursinya kita perbaharui lagi. Sidewall-nya ya. Kayak karoseri lah ya. Iya. Nah, kira-kira itu. Nah, yang ketiga itu adalah komponen maintenance. Komponen. Ya. Nah, komponen ini di pesawat itu ada ribuan kan Pak ya. Betul. Jadi setiap komponen itu ada juga repair-nya, ada maintenance-nya, ada overhaul-nya juga gitu. Jadi kalau merawat ini yang paling ringan kan. Kemudian memperbaiki. Nah, kemudian overhaul seluruhnya. Dibongkar tuh ya, dilihat semua. Komponen itu apa aja sih? Kalau kita mau lihat komponen yang paling besar itu landing gear, roda pesawat. Roda pendarat ya. Itu yang paling besar. Kemudian di dalam landing gear itu sendiri banyak actuator ya, banyak segala macam. Nah, itu juga termasuk komponen. Kemudian apalagi ada avioniknya untuk di kokpit itu biasanya ada komputer lah ya, selainnya ya. Kemudian masa electrical biasa juga ada. Dan juga ada komponen-komponen pneumatik, hidrolik, dan lain-lain. Sampai ke komponen-komponen part dari engine ya. Itu 3. Kemudian yang keempat, nah ini ya yang paling mahal kalau boleh saya katakan, adalah engine maintenance. Ya. Rumit dan mahal ya. Dan mahal ya. Jadi nggak banyak yang punya capability engine maintenance, karena selain investasinya, toolnya mahal-mahal berarti ya? Toolnya mahal, kemudian juga expertise-nya ini yang betul-betul dididik secara khusus. Ini saya rasa satu capability yang tidak banyak orang mau invest di situ lah. Ya. Engine itu kalau wadah balat ya, kalau lihat skrunya aja udah nggak kehitung. Belum cubing-cubing kecilnya Pak ya. Kalau salah pasang selesai udah. Blade-nya satu section tuh bisa 72 terus dikali berapa section gitu ya. Nah, dan dia boleh dikatakan menyerap kurang lebih hampir 50% daripada total biaya maintenance gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gitu. Dan kalau kita quote sekarang kita lihat engine yang besar, itu satu kali overhaul bisa 20 juta. Iya. Jadi 20 juta dolar. 20 juta wadah balat 300 miliar hanya untuk memperbaiki loh. Satu engine. Yang besar-besar tuh ya. Kayak engine-nya 777 ya, G90 itu ya. Kalau yang 737 yang baru-baru aja ini udah 10-an juta. Iya, 10 juta. 7 sampai 10 juta. Jadi mahal sekali gitu ya. Kalau kita mau bicara biaya. Nah, inilah 4 produk daripada MRO. Utama ya. Nah, kalau di kita Pak, secara ini kita tuh baru bisa berapa persennya dari yang 4 itu Pak? Kasar aja lah Pak. Kita anggap seluruh bengkel di Indonesia ini dijadikan satu. Terus kita lihat pasar atau biaya perawatan yang harus dikeluarkan oleh airline Indonesia, kita maksimum cuma menyerap sekarang ini 35-40%. Luar biasa. Ya. Berarti 65% masih keluar Pak ya? Masih keluar. Waduh, sayang banget tuh. Jadi ini yang ya saya berusaha ya untuk kalau bisa ya kenapa mesti keluar gitu ya. Betul, setuju Pak. Nah ini yang sayang kalau kita biarkan gitu ya. Dan industri ini kan unik Pak ya. Iya. Nggak bisa sekumpulan orang jenius ngerunning MR pun nggak bisa ya. Enggak. Harus butuh teamwork, butuh leadership, butuh finansial knowledge yang luar biasa juga untuk nyari pendana gitu macam ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut Bapak nih pasar Indonesia sendiri dibanding dunia nih berapa Pak? Kita tadi berbicara Indonesia aja 65% udah di luar nih. Data saya yang terakhir ya tahun 2024 ya, kurang
pasar Indonesia sekitar 1,5 billion. 1,5 billion, oke. Billion, ya. Sementara kalau kita bicara Asia, itu sekitar 34,2 lah, 34-an. Berarti kita cari 5% Pak ya masih ya? Masih ya. Masih. Ya. Kemudian kalau bicara dunia, itu sudah 85,8 billion. Ya. Nah ini besar. Ini makanya kadang-kadang khususnya di Indonesia ya, banyak stakeholder belum mengerti ini bahwa MRO ini di aviation ini satu industri tersendiri. Betul. Nilainya juga gede banget ya. Karena mereka masih tertutup dengan airline. Taunya airline-nya kan. Teknik lah gitu ya. Tapi ini industri tersendiri. Ya, di dunia itu sebesar itu. 178 billion. 178 billion. Nah, jadi, 78 billion. Tapi kembali, memang industri ini sangat related tentunya dengan airline ya kan. Nah, itu kaitan ini yang betul-betul kuat sekali sehingga kalau airline terkena dampak ini terkena. Betul. Nah, itu. Pak, kalau proyeksi kasar aja Pak, dengan fleet di Indonesia sebanyak ini, sebenarnya kita masih bisa ngembangin dari berapa persen lagi Pak kira-kira dari 35 tadi harusnya? Ya. Idaman Pak Richard lah, sebetulnya nanti generasi berikutnya yang jalanin. Karena kalau kita lihat Indonesia ya, Indonesia itu salah satu negara atau boleh saya katakan terbesar lah, negara kepulauan yang terbesar di dunia. Iya. Dengan 17.000 pulau dengan jarak terbang dari barat ke timur itu lebih lebar daripada Amerika loh. Iya. Asal yuk tahu aja ya. Sabang ke Merauke kalau terbang mungkin 6 jam hampir Pak. Ya, 6 jam lebih. Sementara kalau kita terbang dari LA New York itu nggak sampai 6 jam, 5 jam something. Jadi kalau kita lihat dari sisi geografis, Indonesia ini sangat potensial untuk menjadi negara aviation atau airline ya yang terbesar atau berpotensi besar. Karena geografis ya. Geografis, dia kepulauan. Ya, kita nggak punya alternatif lah. Iya. Nggak bisa bikin jembatan antar pulau. Dan waktu ya kalau kita bicara waktu, kalau Amerika masih land. Dia ada ground transportation ya. Nah, bisa pakai kereta, bisa pakai mobil. Kalau kita nggak ada pilihan. Ya kalau mau bisnis pakai kapal ya lama kan. Ya. Jadi kira-kira air transportation itu menjadi satu keharusan. Harus kita miliki, nggak mungkin nggak gitu. Dan punya potensi besar. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak bisa melihat secara jelas karena kesannya ya air transportation itu masih mahal sekarang ini kan biayanya untuk terbang. Tapi kembali memang ada 3 hal yang membuat aviation atau airline atau MRO bisnis ini diperlukan. Kaitannya ke airline tentunya ya. Betul. Satu, airline ini bisa tumbuh bisnisnya kalau secara geografi ya, negaranya ini cukup besar. Ini bicara satu negara ya. Kedua, berarti nomor 1 sih Indonesia udah memenuhi syarat Pak ya? Ya memenuhi syarat. Secara geografi. Betul. Secara populasi kita memenuhi syarat. Dua juga ya. Ditambah geografinya kita cocok kepulauan tadi harusnya. Nah yang ketiga ini yang faktor penting juga adalah income per kapita. Income per kapita. Oke. Nah, jadi disinilah yang membuat potensi ini belum bisa terangkat dengan baik. Tapi, artinya kalau kasarnya naik pesawat masih kayak barang mewah Pak ya? Iya. Oke. Tapi kalau kita bicara Indonesia sebelum diregulasi, itu naik pesawat sangat-sangat mewah, ya kan? Betul. Bapak, saya rasa saya termasuk orang yang nggak bisa naik pesawat pada saat zaman itu ya. Nah, begitu ada deregulasi, mulai kelihatan kan. Nah, banyak orang yang menengah sudah bisa menikmati. Sampai zaman top-topnya domestic passengers di Indonesia itu tahun 2019 kalau nggak salah sekitar 90 jutaan ya. Tahun itu jangan heran banyak pembantu juga pulang kampung ART itu naik pesawat. Worker juga banyak pasalnya. Worker Bang, yang dulunya pulang kampung setahun sekali, nah itu bisa jadi 2 bulan 3 bulan sekali gitu ya karena mudah ya. Mudah. Nah itu kelihatan sekali kan. Sorry Pak, berarti sebenarnya nggak ada alasan kalau pertumbuhan air transportation kita tuh lambat. Harusnya nggak ada alasan ya. Harusnya tetap terus ya.
Nah, cuman kembali Pak, iseng-iseng kita Hmm. kalau dibicara tipe pesawat, apa benar Pak kita harus banyak pesawat kecil juga di Indonesia? Ya, kalau saya bicara, kalau saya lihat ya, sekarang ini sebetulnya efektif kita pakai. Ya di dunia ini terutama ya, terutama narrow body dalam artian kita bicara 100 seaters up ya dengan jet ya. Di dunia ini produksi yang terbesar daripada pesawat itu adalah di kelasnya 737 sama A320. A320. Hmm. Jadi dari Boeing dan Airbus mereka produce pesawat 80% itu pesawat ini kelasnya. Baru yang di bawahnya regional gitu ya. Tapi wide body-nya itu nggak banyak. Tapi itu tentunya diperlukan ya. Tapi Indonesia mah domestic marketnya juga besar sekali Pak ya. Memang kembali masalah tadi daya beli ya. Daya beli. Bapak ingat mengenai Jepang. Jepang itu dari kota ke kota yang terbangnya cuma 1 jam 2 jam dulu ya, itu pakai Boeing 747. Betul. Tapi yang SP yang pendek. Tahu ya, saya pernah lihat sana. Jadi 4 mesinnya 4. Jadi bisa bayangkan itu sebenarnya mahal kan. Ya. Tapi mereka mampu beli. Gitu. Ya. Dan waktu itu mungkin Shinkansen belum banyak ya. Makanya mereka terbang. Jadi Boeing sendiri bikin juga pesawat yang sesuai gitu ya. SP, special purpose. Jadi itu salah satu, semua tergantung daya beli. Nah, kalau Bapak berkira kalau airline itu pertumbuhannya berbanding lurus dengan MRO atau MRO lebih eksponensial, Pak? Ya, airline yang lebih eksponensial. Ya. Itulah yang sebetulnya banyak yang nggak bisa lihat di situ. Artinya begini, itu opportunity sebetulnya ya buat investor untuk invest di MRO. Jadi gini, kalau toh tidak eksponensial, paling ya itu tidak sama-sama tidak linear tapi beda ini ya. Bukan gradiennya beda. Deret ukur sama deret tambah ya yang. Tapi keadaannya itu begini, Pak. Oke. Jadi gapnya makin besar bukan makin kecil. Kenapa gitu kan? Ya karena membangun MRO itu butuh waktu, Pak. Betul. Terutama develop orangnya kali ya. Betul. Ya kita kan tahu bikin orang yang bisa siap kerja. Dengan siap kerja itu artinya dia sign pekerjaannya sendiri, ini seorang mekanik. Itu minimum 5 tahun. 5 tahun bisa. Ya. Setelah tamat sekolah loh. Tamat sekolah harus punya kemampuan bahasa Inggris yang baik lagi Pak ya. Kalau baik menulis dan membaca kan. Ya. Nah, kalau menurut Pak Richard sendiri ya, sebenarnya kendala terutama paling besar di Indonesia MRO nggak tumbuh banyak kenapa Pak? Kalau sekolah kan banyak Pak, SMK, penerbangan setahu saya se-Indonesia banyak banget sekarang ya. Salah satunya ekosistemnya tentunya. Ekosistem. Tapi yang juga besar pengaruhnya finansial. Finansial. Nah, ini banyak MRO di Indonesia ini hanya melihat tuh Indonesia ya. Padahal harusnya dia lihat marketnya itu paling tidak regional paling betul. Tidak ya. Kalau toh dia bisa global. Tapi semuanya itu butuh pendanaan. Nah, pendanaan. Dan tentu saja dampaknya juga ke SDM ya. SDM kita harus punya SDM yang betul-betul kompeten ya. Untuk kompetensi itu trainingnya juga harus bagus gitu ya. Karena investasi di MRO itu nggak murah juga. Gitu. Kalau menurut saya Pak gini, kadang-kadang kita ngedidik tuh teknikalnya bagus Pak. Tapi non teknikalnya kayak disiplin, segala macam penulisan, segala macam itu yang menurut Pak Richard gimana? Perlu dikembangin nggak? Menurut saya iya loh. Ya, sekarang kita bisa itu semua kembali di waktu kita lakukan training atau pembinaan itu yang paling awal yang harus kita perhatikan ya. Itu banyak sekali. Saya bukannya menjelekan yang generasi sekarang atau saya merasa waktu itu bos-bos saya itu bekas anak buahnya orang-orang Belanda, Pak. Senior Garuda yang dulunya KLM kan gitu ya. Wah, itu disiplin ininya kuat sekali gitu ya. Dulu kita kalau saya di lapangan itu walaupun kita seorang engineer, saya ikut training cukup lama di bawah di lapangan pakai wear pack ya. Itu kurang lebih hampir 2 tahun ya. Jadi kita seperti mekanik biasa. Gitu. Ya. Itu sebelum kerja itu toolbox gitu dibuka, diperiksa gitu. Oh iya. Nah setelah kerja selesai itu periksa lagi, ada yang kurang nggak gitu ya. Dan harus bersih Pak ya. Nah, bersih. Nah itu kan pendidikan disiplin zaman ya. KLM yang
diterapkan di kita. Tapi makin lama ini makin hilang gitu ya. Dan ya mungkin zamannya berubah, disiplinnya juga orang-orang, apalagi sudah ada ini. Oh iya. Jadi orang kerja bisa main beginian gitu ya. Dulu malah nggak bisa Pak ya. Dulu nggak ada juga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi industri ini perlu mental dan disiplin yang kuat lah, yang tinggi. Kalau enggak berbahaya lah konsekuensinya. Itu aja yang saya bilang, disiplin. Kita kan teman-teman di mekanik, sebelum masuk mekanik pendidikan dulu, dasar militer. Iya, ya kan? Dulu kayak gitu. Iya, 3 bulan. Iya. Nah, itu mengajar disiplin sebetulnya. Gitu. Zaman saya udah diskon Pak, udah sebulan. Jadi ya, sekarang nggak tahu saya apa masih ada ya. Iya. Tapi anyway, itu penting. Penting banget ya. Untuk disiplin. Pembinaan, jadi pembinaan non teknisnya sangat penting juga ya. Nah, kalau masalah finansial Pak, kira-kira ada ide apa Pak supaya orang banyak tertarik nginjek dana tuh di sini gitu? Ya. Karena saya ngelihat engine kita dirawat di Singapura, pesawat kita dirawat di luar negeri itu misalnya kan devisa yang keluar banyak banget itu Pak ya. Mungkin yang menurut saya, yang saya lihat dan juga beberapa saya rasakan, faktor kepastian hukum di kita ini masih belum seperti yang diinginkan oleh investor lah, gitu kurang lebih. Investor belum secure ya. Karena aturan itu bisa berubah-berubah ya, ataupun aturannya kadang-kadang bias gitu ya, nggak jelas. Nah, ini yang begini-begini harus diberesin dulu lah ya. Buat investor tuh secure, nyaman untuk invest di sini. Kan banyak sekarang yang pindahnya nggak jauh-jauh lagi ke Vietnam. Iya, gitu kan. Vietnam lagi booming ya. Ini yang saya rasa faktor yang utama ya, yang utama di sini. Kedua juga tadi melihat dalam waktu ini teman-teman yang sudah ada di sini, investor dari luar dia nggak ngerti Indonesia kan? Betul. Dia mau invest ya. Nah, dia harus paling tidak, oke, saya mau invest tapi saya harus punya partner dulu lah supaya saya jangan kejeblos-jeblos di tempat yang nggak jelas gitu ya. Nah, ini sangat penting juga partner kita nih, teman-teman di MRO ini ya. Jangan puas dengan bengkel yang dia punya sekarang, harus memikirkan pengembangan. Dan orientasi pasarnya jangan lokal lah gitu. Regional Pak ya paling nggak ya? Paling nggak regional. Cuma kan masalahnya apa? Approval kan? Ya. Jadi kalau kita sudah masuk regional itu berarti kita sudah harus masuk internasional kan otomatis. Dan approval yang harus kita miliki sebagai bengkel juga approval internasional. FAA atau EASA Pak ya? Atau EASA. Nah, itu costly juga dan lama juga ya? Betul. Untuk memang itu tadi yang saya bilang, kesulitan finansial dari para teman-teman di MRO ini, itu menyebabkan mereka tidak punya keberanian untuk melangkah investasi di approval tersebut. Gitu. Kalau kasar Pak, untuk BEP butuh berapa tahun sih Pak kalau saya mau bikin hanggar? Base maintenance dulu kita bikin lah. Kasar Pak. Pengalaman yang di depan mata saya waktu bangun hanggar 4. Hanggar 4 itu kita bangun, sebetulnya pada saat itu kita butuhnya 8 dulu lah. 8 line. Jadinya 16 ya? Jadinya 16. Kenapa gitu? Setelah kita hitung ya, ini pertumbuhannya cukup signifikan, saya bilang. Sampai shareholder saya nggak yakin. Ya mau bangun kok gede amat nih. Ya. Apa nggak mau bazir? Saya sama teman-teman udah hitung dan akhirnya kita putuskan. Kalau kita buat waktu itu ya 12 itu tanggung. Memang 16 agak kebanyakan gitu ya. Tapi who knows, karena ini target kita bicara, kalau kita invest hanggar itu bicara 10-15 tahun lah. 15 tahun ya. Nah, hitungan kita ambil sudah waktu itu cukup optimistik gitu ya. Saya pikir-pikir 10 tahun lah nih. Ternyata setelah ini memang pertumbuhan pesat airline-nya kurang lebih 8-9 tahun balik gitu ya. Jadi ya memang pada saat itu Garuda pesan banyak banget Lion ratusan gitu ya. Semua airline pesan, Sriwijaya segala macam. Jadi saya hanya melihat dari situ. Oh, berani-berani benar ya airline. Nah, ya kita lihat kemampuan kita. Makanya kami waktu itu fokus di narrow body. Narrow body kecil ya. Nah, karena yang dibeli semua narrow body. Iya. Ya kan?
Jadi itulah kalau ke depannya kita kan semuanya di dunia ini terhambat karena COVID. Ya, sebetulnya kalau nggak ada COVID ya Terus tuh mesat ya. proyeksi dari Airbus kan dan Boeing betul-betul shifting ke Asia dan ini terbukti sekarang. Nah, Wadia Barat sebagai informasi aja ya. GMF itu di Bapak Richard waktu itu kita bangun hanggar 4 Pak ya. Ya. Itu dengan 16 line itu merupakan hanggar narrow body terbesar di dunia Pak. Ya. Di dunia loh, bayangin loh. GMF punya dan sekarang kalau saya lewat sekilas sih penuh terus juga Ya. Pak. Memang sekarang penuh udah. Bahkan saya dengar dari teman-teman di GMF juga wide body-nya juga udah nggak nampung Pak ya. Ya. Udah harus bangun juga kelihatannya. Berarti memang potensinya besar. Cuman tadi kembali saya tergelitik Pak. Kalau untuk bangun engine shop Pak, itu sebenarnya menguntungkan atau apa sih challenge-nya Pak? Kalau tidak tadi Bapak 50% ya, biaya maintenance ada di engine loh. Dan ya kembali ya, kalau kita bicara jumlah pesawat yang ada di Indonesia ya, itu kalau ada komitmen bersama lah ya, para airline, oke, sama-sama deh kita bangun. Patungan lah ya. Patungan. Udah semua kirim ke situ. Bisa banget kita ya. nggak pusing gitu ya kasar. Nah ini yang satu pernah dulu tercetus sama saya ya, waktu saya di GMF, karena kita sudah punya engine shop. Lion sedang gila-gilanya pesan pesawat. Betul. Garuda juga begitu. Kami hitung ya, kita nggak perlu customer lain, cukup berdua. Dua itu aja udah cukup. Ini ya? udah cukup dan pasti untungnya, gitu. Karena volumenya besar sekali gitu. Iya. Wadia Barat kalau pesawat 100 engine-nya 200 kali dua aja bayang ya. Dan engine 200 kita bagi 5 tahunan kan, kurang lebih lah ya, malah kadang-kadang 4 tahun. Itu harus masuk lagi overhaul kan gitu ya. Jadi bisa bayangkan 200 bagi 5 itu ya. Iya. Itu sudah 40 engine per tahun. Per tahun. Berarti sebulan harus ngeluarin 4 Pak ya. Lumayan. Nah, menurut saya Pak, pengalaman saya juga ya Pak Dibenar. Kita tuh punya masalah utama sebenarnya di supply chain, benar nggak sih Pak? Kayaknya belum bisa smooth gitu supply chain Indonesia. Beda sama tetangga sebelah nih. Ya. Ini itu yang saya bilang ekosistem ya. Dan ekosistem itu ya. yang dimana peran pemerintah ini besar lah. Nah, kita sudah bicara ini masalah PPNBM istilahnya, pajak untuk biaya masuk ya daripada suku cadang. Nah, ini dari stakeholder ini terkait banyak kementerian soalnya. Pertama pasti Kementerian Keuangan, ya bagian fiskal. Ya, kedua perdagangan. Ya, ini juga yang terlibat. Ketiga yang harus juga membantu ada industri, Kementerian Perindustrian. Tentu saja yang terakhir itu adalah Kementerian Perhubungan, ya, karena ini terkait semua. Kalau di tetangga sebelah nggak ada pajak-pajakan ya, iya. Free mereka ya. Ya memang mereka kalau dilihat ya negaranya kecil, kita besar kan. Tapi pada dasarnya kita harus mengerti dulu ini pajak ini sebetulnya kenapa dikeluarkan pajak ini? Apakah untuk menambah APBN-nya pemerintah atau untuk memprotek? Kan gitu. Kalau banyak pajak kan diterapkan untuk memprotek produk dalam negeri. Nah kalau untuk ini kebalikan apa ya? Nggak ada yang diprotek, orang kita nggak bisa buat satu pun gitu ya. Makanya saya pernah di rapat dengan stakeholder, saya bilang di pesawat ini yang kita pakai, boleh saya katakan 99,9% itu kita belum bisa buat di Indonesia. Impor jadinya Pak ya? Jadi harus. Nah bisa dibayangkan kalau ini dikasih kenain pajak gitu ya. Oh iya. Jadi terasa gitu, ada yang 10, ada yang 25, tergantung barangnya gitu ya. Jadi menjadi tidak kompetitif, Pak ya. Betul. Dan yang paling berbahaya ya, ini sudah sempat saya katakan, ya mohon maaf, sebagai seorang teknisi ya, dia dipaksa untuk mendispatch pesawat. Jangan sampai grounded, kasarnya begitulah. Iya, nggak harus terbang. Ya, harus terbang. Kalau nggak kerugian besar dengan kan. Kalau grounded ya, apalagi kalau groundednya di daerah, apalagi di Papua sana ya, itu bisa terbang lagi 2 hari paling cepat. Karena spare partnya dikirim dari Jakarta tuh butuh waktu, mencelok-mencelok gimana. Dan bayangkan kerugiannya, 1 penumpang, kedua sewa pesawat ya, sewa pesawat sehari berapa? Kan? Ini 2 hari. Terbang nggak terbang bayar loh Wadia Barat pesawat tuh. Iya, jadi
kita udah airline tuh kena 2 kali. Satu, dia nggak bisa cari revenue. 2, dia mengganti penumpang yang kerugian penumpang lah. kerugian penumpang. Ketiga, bayar sewa. Gara-gara nunggu komponen kan ya. Nah, bisa bayangkan misalnya ada hal yang sederhana ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lah di mana-mana. Bisa saya yang mengganti satu komponen, waduh sealnya kurang 1 nih. Wah, ambil yang lama, dipencet-pencet. Yang bekas. Pakai aja lagi deh. Bisa jalan, tapi seberapa lama dibocor kan? Nah, hal-hal gini kan sepele ya. Sepele. Tapi karena kesulitan kita dalam suku cadang, hal-hal gitu bisa berakibat fatal. Karena ada pressure ya. Nah, jadi masalah bea masuk ini suatu hal yang harus dibereskan ya, harus dibereskan supaya bisa kompetitif gitu Pak ya. Sama kedua ini Pak, logistiknya sendiri, pendistribution juga. Indonesia nih, saya pernah ngalamin Pak, ngirim engine ke Makassar, bisa lebih murah pada ngirim engine ke Hong Kong. Betul kan Pak ya? Betul. Ya itu yang ironis-ironis seperti itu tuh. Karena itu kembali jumlah flight-nya kan. Iya. Kalau ini terpaksa charter satu pesawat besar khusus, bawa betul. Untuk satu isinya. Kalau ini kan udah ada rutin. Rame-rame dia diisi. Berarti benar tadi kata Pak Richard, ekosistemnya penting ya. Nggak bisa industri tumbuh sendirian tuh. Nggak bisa ya. Nah Pak, kembali ke karena kita banyak pemirsa, kita harapin anak muda nih Pak. Hal untuk menjadi technician yang expert. Setahu saya kan awalnya technician, terus nanti engineer gitu, releaseman, terus lihat lagi ada inspektor gitu Pak ya. Ini grade-nya berapa tahun sih bisa tumbuh? Satu MRO dari nol bisa sembuh sempurna tuh kalau udah berapa tahun sih punya kalian? Pertama, kita melihat ada 4 pilar SDM yang bukan yang lain nggak penting, tapi ada 4 pilar utama yang biasanya di SDM teknis di maintenance ya. Maintenance. Yang satu adalah teknisi, teknisi ya, yang atau mekanik yang kita sampaikan. Ini adalah betul-betul teman-teman yang bekerja di front line di pesawat. Ya. Tentu saja nggak hanya pesawat, ada teknisi komponen atau teknisi engine. Tapi ini adalah orang-orang yang kita bilang direct manpower untuk production, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya inspektor, profesi sebagai inspektor. Jadi ini profesi sebagai teknisi, ini inspektor. Inspektor adalah biasanya datang dari teknisi yang sudah pengalaman, atau dia engineer yang sudah pengalaman, dia jadi inspektor. Ya. Kualifikasinya beda gitu ya. Dia melalui satu proses harus punya pengalaman sebagai teknisi dan engineer, baru dia dites untuk menjadi inspektor. Nah ini juga utama karena dia memeriksa dan meng-approve pekerjaan-pekerjaan dari engineer dan teknisi ini gitu ya. Jadi ini satu ini. Yang ketiga adalah betul-betul engineer yang di engineering. Ini otaknya daripada maintenance. Yang buat maintenance program ya. Salah satu Pak Nanta ini orang engineering yang memikirkan bagaimana membuat maintenance program yang efisien, yang efektif ya. Sehingga dan menutup celah-celah terjadinya kesalahan gitu ya, mensimpelkan tapi tidak mengurangi kualitas. Ini yang mikir engineer ini gitu ya, dan kualifikasinya berbeda. Bukan berarti teman-teman yang di lapangan nggak bisa jadi engineer di head central engineer, tapi mereka harus melalui proses yang cukup panjang. Tapi ini kebanyakan datang dari tamatan university. Ya. Tamatan university kita taruh di lapangan. Nah, di situ mereka bisa mencoba merasakan dan mengetahui hands on langsung. Saya ingat zaman saya dulu, Pak Richard berkata Richard, 2 tahun tuh kita harus di lapangan tuh. Pakai wearpack Pak ya. Itu sangat membantu buat para engineer nantinya begitu dia jadi engineer di aircraft engineer di central engineer tuh dia bisa sudah membayangkan teman-teman itu kerjanya kayak apa gitu. Nah yang keempat juga kadang-kadang dianggap tidak penting, padahal inilah kuncinya salah satu adalah orang-orang planner atau produk yang biasa pegang pekerjaan-pekerjaan perencanaan ya. Production planning and control ada di sini. PPC gitu bilang ya. Nah, ini kadang-kadang kurang dihargai dalam artian dibanding yang 3 ini loh ya. Padahal di sinilah otaknya yang bisa bikin kita untung dalam artian kalau dia melakukan perencanaan yang baik, persiapan yang baik ya, dan pengendalian yang baik, pesawat bisa on time. Saya ingat nih, saya pernah di assign Pak Richard ikut
overhaul-nya A330 di Swiss Air, Ya. SR Technic. Nah, Itu yang namanya bosnya itu orang planning, Pak. Itu Ya. udah kayak jirigen ya. Ya. Yang ini lambat dia bisa marahin. betul. Depan mata kepala saya ingat banget dia bisa manggil seorang inspektor suruh inspek double inspection saat itu juga. Which, Ya. itu keren banget, Pak. Itu yang saya dulu harapkan terjadi seperti itu. Makanya kita sudah arahkan apresiasinya. Tapi nggak semudah itu. Ternyata merubah paradigmnya. Iya. Orang-orang yang kita butuhkan sebagai planner, selain dia punya kemampuan analisa, dia juga harus punya pengalaman di lapangan. Gitu. Iya. Bagaimana dia bisa merencanakan kalau dia sendiri nggak tahu kerjaan. Dia tahu suatu orkestra akan terganggu tuh tahu banget, Pak. Jadi ini harus Ya. didahulukan. Ya. Dan kalau di KLM, si namanya leadernya ini, orang PPC, dia duduk di mejanya agak tinggi gitu. Jadi Itu bisa ngelihat ya. yang ngelihat mekanik-mekanik datang atau engineer datang, dikasih bagi job card. Dan itu dikontrol jamnya. Ini harus kembali sekian menit, ini harus kembali. Kalau enggak, dia itu tadi. Dia tegur gitu ya. Iya, benar. So, menurut saya juga kaget banget. Ditagungnya. Luar biasa. Karena di tempat saya dulu, Ah. nggak ada yang berani nih planner negor inspektor boro-boro. Biasanya malah ngindar gitu. Karena itu dari orang-orang yang Ya. berpengalaman. Nah, Pak, sekarang tuh ada fenomena, Pak. Hmm. Ya, mungkin kalau di itu orang Boleh bilang, sambil minum ya? silakan Pak. Dibilang apa? Kabur aja dulu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat emang suka nggak suka nih tenaga kerja kita banyak yang kesedot terutama ke Timur Tengah nih, Pak. Ya. Nah, fenomena kayak gini nih, Pak Richard mandangnya gimana, Pak? Ini kan suatu hal yang nggak terhindari sebenarnya. Ya. Karena memang kesejahteraannya beda jauh di sana kan. Tapi kan ada juga tantangan yang bisa diraih di sini. Ya, sebetulnya sih ya kalau saya lihat ya, ini terjadi kan biasanya supply and demand juga ya. Di sana demand-nya tinggi dengan bayaran juga menarik ya. Iya. Lari lah orang ini gitu ya. Nah, ini terjadi setelah COVID. Kenapa? Begitu ada COVID, banyak yang di layoff ya. Di Betul. rumah, ya. Baik dari MRO, dari Airline juga. airline, dari OEM ya, pabrik. Nah, oh ya mungkin saya tambahkan sebelum lupa bahwa di MRO itu ada tiga pemain ya. Yang MRO-nya airline, Iya, punyanya airline ya. punya airline. Dulu Garuda gitulah ya. Ya, Garuda. ini Garuda. Yang punyanya OEM, Punya pabrikan ya. pabrikan kayak GE ya. Mm. Dan yang independen, yang tidak bukan punya siapa-siapa tapi orang yang bikin MRO. Nah, kira-kira ini. Dan ini juga semua ikut terimbas. Mereka kena layoff ya. Begitu COVID selesai, Pick up ya. Berebutan ngidupin pesawat tuh, Pak. iya, berubah desain. Ini dipanggil lagi kan, nggak mau pindah lagi, udah asik dengan kerjaan sebelum COVID itu. Mereka udah ada yang kerja di satu tempat tertentu, Nyaman lah ya. atau dia run their own business gitu ya, bisa aja. Jadi kesulitan lah di sini. Nyari orang ya. Nyari orang. Akhirnya ya nyari orang susah, di mana-mana juga membajak paling gampang Betul. ya kan. Nah itulah yang terjadi sekarang. Wani Piro jadinya gitu kan, berani bayar berapa gitu. Nah inilah yang terjadi. Bisa dibayangkan ya, yang perpindahan yang terasa sekali kan ke Middle East. Iya Pak, banyak banget. Middle East kan bayarannya lain kan gitu ya Pak. Dan buat orang-orang Middle East, mereka juga senang sama orang Indonesia gitu. Orang Indonesia juga senang tinggal di sana gitu ya, walaupun mungkin bukan untuk selamanya, tapi paling tidak ya ini tren yang mungkin Pak Ananta juga pengalaman, sudah pernah di Middle East. Jadi kita sulit untuk menghindari itu kan. Berarti itu natural Pak ya? Iya, natural. Okay. Tapi yang harus berpikir keras adalah ya model-model MRO di Indonesia yang besar-besar. Atau airline ini jangan sampai orang saya keluar gitu kan. Iya. Caranya how to return ini karyawannya ini bagaimana untuk menahan lah ya, paling tidak membuat betah. Ya, nggak semua orang juga kepengen pindah juga ya. Nggak semua berani juga Pak. Ya, nggak semua berani. Tapi kalau misalnya ada yang mendesak, kalau yang pengalaman saya biasanya, Pak, ini anak saya mau masuk university, Pak, saya perlu uang banyak, gini-gini, mohon maaf saya terpaksa cari kerja di sana. Gitu. Ada yang begitu ngadap saya. Saya nggak bisa tahan. Ya. Tapi biasanya temporary gitu. Setelah urusan anak sekolah beres, dia kepingin balik lagi kan gitu ya. Tapi kejadian yang baru-baru ini, saya rasa ini akan cukup banyak, cukup panjang. Cukup panjang ya? Cukup panjang. Masalah gini Pak, kalau orang keluar rombongan ya, sebenarnya bagi saya itu bukan cuma secara tenaga yang hilang.
tapi experience Pak yang bahaya. Experience. Betul nggak? Betul. Nah, menurut Pak Richard gimana mensiasati untuk yang gini? Kan tetap harus ada tindakan di dalam nih, mempercepat seperti ini atau Ya, yang pasti sekarang company-company besar khususnya yang punya training center atau sekolah-sekolah itu cepat-cepat harus nyiapkan orang. Nggak bisa, ini proses ini nggak bisa dibikin dibikin kayak short course gitu, nggak bisa. Ini nggak bisa pakai joki Pak ya? nggak bisa pakai joki dan nggak boleh dipotong-potong programnya gitu ya. Itu mungkin ada beberapa kurikulum yang bisa pakai IT yang lebih efektif, bisa memotong classroom. Ya, tapi akselerasi ya? Ya akselerasi, tapi praktek nggak mungkin. Iya. Dia harus masuk, harus coba, harus lakukan. Iya. Dan itu sulit untuk di skip ya, nggak bisa. Nah ini kalau Pak Ananta ingat tahun 2000 waktu pertama kali saya di GMF 2027 ya sebagai Dirut, yang kita hadapi sama-sama waktu itu adalah ekspansi. Karena kita punya induk mau tambah pesawat, banyak bener lagi tambahnya kan. Karena memang pada saat itu pasarnya juga menjanjikan. Akhirnya kan planning RJPP-nya 10 tahun ke depan begini, pesawat udah di dalam rapat disampaikan akan tumbuh seperti ini ya. Sebagai maintenance GMF ya GMF kita harus siapkan dong. Nah begitu kita hitung, sementara teman-teman yang pensiun juga banyak. Akhirnya apa kan kita larinya ke sekolah. Saya datang ke Curug hanya bilang, Pak, kami hanya bisa produce kurang lebih 120 sampai 150 setahun. Sementara hitungan kita butuh 400 setahun. 400. Karena apa? Bersamaan dengan ekspansi, kita mengalami namanya pensiun rame-rame ini karena umur. Itu Pak. Sudah saya potong sedikit. Ya. Saya punya pengalaman Pak. Kalau kita nggak memperhatikan demografi karyawan, itu adalah bahaya Pak ya. Atau rombongan pensiun tuh rombongan kan, tiba-tiba hilang tuh di tengah tuh. Betul. Yang mau dipromosin masih belum nyampe ilmunya. Betul ya? Ya, betul. Berarti demografi tuh perlu diperhatikan juga. Jadi memang direktur SDM-nya harus jeli. Itu terjadi kenapa? Nggak bisa disalahin juga. Kalau kita ingat ada krisis ekonomi kan, ya tahun 96, ya itu kan zero growth. Betul itu Pak. Ya kan? Kata-kata zero growth itu menjebak banget tuh Pak. Kalau zero growth pengertiannya tuh kan ada yang keluar masuk satu, keluar satu masuk satu, nggak ada growth. Kalau pengertiannya nggak boleh rekrut orang kan negatif growth itu kan. Jadi makin kurang. Jadi orang yang keluar terus tapi nggak nambah-nambah gitu. Nah itu kejadiannya gitu. Implementasi dari zero growth itu juga berkepanjangan gitu ya. Dan saya suka ngobrol sama teman-teman SR Pak. Saya suka bilang gini Pak, benar nggak Pak? Apa yang kamu lakukan sekarang itu dampaknya 5 tahun ke depan loh. Bukan sekarang memang. 5 tahun kamu nggak ngerekrut orang, 5 tahun kemudian kita akan berasa tuh kurang orang. Apalagi tadi ada orang. Kalau menurut Bapak, usia pensiun perlu diutak-atik lagi nggak sih Pak? Jangan-jangan masih bisa. Karena saya lihat orang 56 tuh masih seger-seger Pak. Saya setuju dengan ini. Jadi memang kami dulu mengusahakan. Tapi apalah daya, kita nih anak perusahaan dari BUMN. BUMN-nya sendiri nggak berubah ya kita nggak mungkin dong. Nggak bisa jadi anak nakal Pak ya? Iya, nggak bisa, nggak berani. Jadi kalau di sininya udah mulai ya perpanjang, ya akhirnya ya kita terpaksa. 56 itu masih top, 60 juga masih oke orang Indonesia. Banyak teman-teman yang 60 masih siap kerja di lapangan. Jadi kita pakai ya kita extend jadi kontrak jadinya. Tapi kan kalau kontrak ini sebetulnya ya dibilang ini kurang sehat lah. Betul. Orang kalau udah dikontrak sama pegawai tetap kan beda ya rasanya gitu. Tapi anyway itu cara-cara kita sehingga bikin dia 60. Tapi habis itu udah selesai nggak? Sayang kan? Padahal mereka masih. Bayangan saya Pak ya gini, seorang pensiunan tuh di masa selesainya tuh dia harus masih bisa dikaryakan dan dia diwajibkan membina bawahnya. Jadi artinya begitu dia benar-benar off, ini udah siap naik semuanya. Ya. Bahkan Pak, sekarang saya jujur aja nih Wadah Balat, di perusahaan saya Pak, saya banyak meng-hire pensiunan karena saya lihat masih produktif dan masih bisa pakai jasanya gitu loh. Emang gitu Pak ya? Ya. Jadi itu SDM itu kunci kalau di industri ini ya. Nah, saya rasa nggak di industri ini. SDM, makanya namanya kan beda-beda kan dulu personalia
HR, Nah, terus ya. kemudian HR, human resource, kemudian apa namanya Talent HRD ya. talent pool lah segala macam lah, Pak. Akhirnya kan human capital. Human Nah, ini capital, ya. udah merasa oh ini human ini betul jadi modal capital lah. Pengerjaan itu kan udah bagus ya. Tapi implementasinya eksekusinya Pak ya. Eksekusinya Pahamannya. treatment karyawan ini seperti apa gitu. Berarti sebenarnya atau untuk bukan, gitu. untuk handle human capital juga butuh orang-orang spesial Pak ya. Ya, orang yang punya cara berpikir iya, kalau enggak jangka panjang betul. sih Pak. Nah Pak, fenomena Gen Z tuh Pak. Nah. Kan kalau saya lihat anak-anak muda sekarang tuh nggak terlalu suka berkarir, benar nggak Pak? Dia senangnya you pay me lah sesuai dengan skill saya gitu. Sedangkan zaman kita kan memang berkarir Pak, untuk jadi engineer tahap ini itu, waduh panjang banget kan, trainingnya banyak, ujiannya banyak gitu ya. Nah, kalian tuh gimana Pak? Karena saya pernah ngobrol sama orang KLM, senior KLM lah, dia senior banget yang cerita, wah dia sedih banget lihat di negara itu udah jarang yang mau pegang obeng istilah dia, karena kebanyakan senang di dunia digital, IT, sosial media seperti itu. Yang mau megang obeng tuh udah makin sulit. Dia lihat Indonesia masih banyak anak STM yang magang dulu Pak ya. Wah seneng banget ya. Menurut Bapak emang bener nggak Gen Z itu kayak gitu Bu? Ya, apalagi yang terasa kan di negara-negara yang di developed country ya, itu lebih terasa lagi. Kalau di developing country atau underdeveloped masih banyak lah yang masuk mau kerjain. Makanya kalau kita lihat yang di hire pindah-pindah ini ke negara-negara yang sudah maju itu bukan yang manajemennya bukan top-top, tenaga kasarnya basicnya ya. Tenaga kasar. Sama kalau kita ingat ya mungkin ya saya ngalamin tahu lah tahun 60-an akhir 60-an itu perawat. Oh iya. Kan? Wah perawat dari Indonesia banyak ke Belanda. Karena orang Belanda udah nggak mau lagi kotor-kotor tuh ngurusin pasien. Ini orang yang mohon maaf ya bersihkan ngemandiin nggak mau, makanya dipakailah orang. Sama sekarang ini mekanik kita juga gitu yang di lapangannya yang dipakai. Coba lihat di Singapura orang lebih baik kalau nggak IT anak-anak mudanya ya. Iya. Finance kan, banking gitu kira-kira. Di kita juga sama Pak. Sekarang udah mulai begitu. Saya pikir kita nggak bisa ngelarang orang itu, tapi yang mesti kita tumbuhkan adalah kecintaan tetap aviation industrinya ini yang harusnya. Jadi pendidikan sejak awal atau kita perkenalkan. Nah, tadi Pak kata-kata perkenalan. Sebenarnya kita kurang nggak sih promosi dunia ini ke masyarakat umum Pak? Promosi dunia aviation maintenance kurang nggak? Kurang. Sangat kurang. Nah, semoga Wadah podcast ini bisa bantu nih iklanin. Nah, apalagi kalau kita mau spesifikan ya ke MRO atau ke jadi orang maintenance lah. Sangat kurang. Kalau pilot masih gengsinya keren tuh. Masih banyak anak-anak muda yang tahu, tapi begitu masuk ke maintenance, jangankan yang muda, yang tua juga banyak yang ngerti MRO ini apa gitu. Barangnya apa di dalamnya nggak tahu kan? Karena memang kurang promosinya. Gitu. Tapi in general sebenarnya kalau tenaga MRO sebenarnya kalau kondisi sekarang pasti keserap sebenarnya Pak. Pasti keserap ya karena bis dunia ini sangat butuh ya. Ya pasti. Tuh Wadah Balat. Jadi salah satu bentuk karir bagus juga sebenarnya MRO. Cuma memang kita bikin series podcast aja Pak kalau gitu Pak untuk jualan ini Pak bagus juga nih biar orang. Coba deh nanti ya inget-inget nih ini tanggal berapa? 19 ya. 19 Maret 2025. Nanti ya kalau kita umur panjang kita lihat 2030-nya kayak apa industri ini ya. Jadi saya optimis lah. Kemarin itu kita semua dunia terganjal karena COVID sebetulnya move-nya sudah begini gitu. Aviation industry atau airline industry ataupun MRO. Airline dan MRO ini terkait. Di Indonesia itu udah kelihatan. Tapi nah sekarang kondisi ekonomi menentukan tadi kembali ke income per kapitanya kan ke GDP. Nah, Indonesia Emas ya yang digaungkan ini ya saya berharap semua pimpinan negara ini bersatu untuk betul-betul meraih Indonesia Emas ini. Artinya gini Pak, boleh nggak saya simpulkan? Kalau bangsa ini atau pemimpin di sini care sama suatu airline, otomatis sebenarnya harus care sama MRO-nya Pak ya. Harus dibangun juga ya, karena itu akan duit yang sia-sia kebuang keluar kalau nggak dibangun. Nah itu mungkin banyak belum Pak ya, terceritakan dengan baik lah ya. Nah Pak, kembali Pak, saya ingat Pak Rizal ini pernah memimpin Asosiasi MRO Indonesia ya, YAMSA namanya. Bapak juga yang diriin kayaknya Pak. Nah dulu waktu diriin tuh apa sih Pak visinya? Terus Bapak lihat sekarang udah mencapai berapa persennya atau gimana gitu Pak? Ya,
Jadi gini, waktu itu pendirinya itu namanya Bapak Marsekal Saleh Basara, Oke, Saleh mantan Basara. KSAU. Beliau, saya membantu di situ ya, membantu. Tapi habis itu saya berkelanjutan, begitu saya jadi dirut GMF, saya didaulat untuk jadi ketua. Ih, paling lama tuh Bapak. Ya. Nah, cita-citanya sebetulnya kita ingin supaya MRO di Indonesia ini tumbuh ya, sehingga kita bisa memaintain pesawat-pesawat yang ada di Indonesia gitu Pesawat ya. Indonesia dulu aja Ya, udah bagus Indonesia Pak ya. dulu, karena cukup banyak ya gitu ya. Namun dalam perjalanannya kembali yang saya bilang, ini salah satu yang penting adalah masalah finansial sama masalah visi ke depannya ya. Teman-teman, you tahu MRO di Indonesia itu ada 67 loh. 67 Iya. company ya. Cuma yang punya FAA itu cuma 3. 3 ya? Iya. Biasanya. Ya, jadi bisa dibayangkan gitu ya, bagaimana teman-teman di MRO ini kok nggak berusaha untuk grab pasar yang lebih besar. Masalahnya karena itu, cost untuk mendapatkan FAA itu nggak semua kuat Pak ya? nggak semua kuat. Jadi ya kita domestik aja lah. Gitu Berarti ya. di situ sebenarnya government bisa bantu Pak harusnya ya? Oke. Nah ini yang, dan juga teman-teman di MRO ini juga harus berpikir agak jauh ke depan. Memang ujungnya butuh investasi. Bapak kalau untuk masuk ke persyaratan internasional itu pasti mendatangkan mereka periksa kita aja udah duit, ya iya. kan istilahnya udah uang. Tapi ya itu harus ditempuh atau dilewati, harus dilakukan gitu ya. Jangan kita mundur. Karena itu tadi, kalau enggak yang tadi 60% keluar itu nggak bisa kita grab gitu ya. Kira-kira gitu. Nah Pak, soal tadi, kalau saya pikir kayak komponen shop gitu Pak ya, atau engine, bisa nggak sebenarnya kita partneran sama OEM Pak? Kita tuh yang ngerjain lah. Kita yang supply workernya, tools, alat tuh dari mereka, dan knowledge tuh dari mereka. Karena kan mungkin di sana juga nyari manpower yang rate-nya masih bagus juga sulit, udah mahal banget. Bisa nggak? Mungkin ada potensi itu Pak? Itu kembali juga salah satu yang tadi di awal saya sampaikan bahwa bagaimana kepastian hukum di sini. Ini kan investasi ya? Lagi kan dari luar gitu ya. Ini yang saya bilang, partner ini kita yang di Indonesia ini yang harus bisa meyakinkan mereka. Yuk oke lah di sini, kami tahu kok, kami bisa menjamin. Nah itu yang sekarang ini saya rasa bukan di industri kita aja. Semua ya. Ya di semua industri investor itu mau masuk itu salah satu yang insecure mereka ya. Yang mereka pikir perlu. Karena kalau itu terjadi bagus banget Pak ya. Kita bisa punya manpower yang bagus dengan rate yang tidak terlalu mahal. Ya. Mereka suplai alat, harganya bersaing harusnya kan. Ya, asal tahu aja ya. Ini pengalaman juga. Kalau bicara skill ya, orang kita tuh nggak kalah. Saya pernah dapat ujian dari KLM. Waktu kita merepair nose cone, tahu ya? Nose cone itu kan pekerjaan yang harus teliti dan ada artnya lah. Terampil. Nah begitu saya sampai di sana, wah orang sana yang bilang your people very qualified nih, hasilnya kok bagus banget nih. Ini sih sama aja kayak yang baru gitu, dia bilang begitu istilahnya. It's like a new stuff, dia bilang. Saya bilang wah, saya bangga juga dong dipuji begitu, karena kita ada exchange kan. Exchange, jadi pekerjaan ini dikerjakan kami, pekerjaan yang ini dikerjakan, jadi swap gitu ya kita, supaya reduce cost. Nah semua yang labor intensifnya dikasih kita, semua yang high technya karena kita memang nggak bisa, kita kirim ke mereka. Jadi itu salah satu bukti bahwa kita bisa sebetulnya. Berarti sekarang solusi interimnya sebenarnya kolaboratif dulu kali Pak ya? Kolaboratif. Kalau belum bisa 100% gitu ya. Dan di IAMSA itu ya kita tadinya berusaha untuk memetakan kan. Yuk kerjain ini aja, yang ini kerjain yang ini. Jadi jangan satu barang dikerjain rame-rame, sama-sama membangun capability yang sama gitu. Kalau di Singapura udah kelihatan gitu. Ahlinya kalau bicara repair blade, ya TOS gitu ya, salah satunya TOS. Kalau bicara pneumatik, ini. Jadi nggak semuanya masuk di satu pasar atau satu produk yang sama.
yang di sini nggak ditangani gitu ya. Kira-kira akhirnya kalau nggak ada yang bisa ngerjain nggak keluar. Gitu. Betul. Nah itu kira-kira salah satu. Berarti sebenarnya faktor eksternalnya masih kuat sekali Pak ya MRO ini ya. Betul. Mungkin semoga ada yang nonton dari pemerintahan ya. Nah Pak Richard siap ngebantu jadi konsultan. Ya. Pak, kalau bicara Bapak di 40 tahun, Pak Richard ini tahun depan 40 tahun pengalamannya. Jadi kebayang lah. Saya mau tanya, masih ada mimpi lagi nggak sih Pak yang belum kewujud Pak? Ya, saya tuh terus terang mimpi saya tuh Indonesia tuh punya satu namanya Aviation Park gitu ya. Aviation Park. Nah, atau Aerospace Park, whatever is it. Tapi dalamnya itu segala ekosistem ada di situ dan diberikan dukungan lah oleh pemerintah ya. Mau mulai dari bengkel, mau mulai dari logistik atau suku cadang, terus ada training centernya ya. Semuanya ada di situ, research and development-nya juga ada ya. Itu pabrik komponen kalau perlu Pak ya. Kalau perlu pabrik komponen. Sampai komponen. Manufacture juga bisa di situ. Nah, ini pemerintah yang harus nge-grab itu, ngumpulin, nge-push, kebantu ya. Paling tidak menyediakan infrastrukturnya, tanahnya kah, semuanya itu tersedia. Nanti dibangunlah itu. Ini khusus untuk airframe, ini khusus untuk komponen. Ini. Semua interconnected gampang gitu ya. Waduh. Sehingga MRO yang 67 itu bisa masuk ke situ merasakan manfaatnya gitu. Sekarang saya tantang Bapak nih, pertanyaan yang agak sulit sedikit ya. Kertajati bisa nggak Pak kita bikin Aviation Park Pak? Saya rasa Bapak pernah dengar nggak keluar bahwa daripada kosong jadiin aja MRO Center. Betul, pernah Mohon maaf bukannya saya ini. Itu saya sudah cetuskan ke pemerintah. Makanya muncullah. Oke. Awal-awal itu saya melihat ini. Saya 3 kali ketemu 3 dirut yang bergantian di Kertajati. Datang ke sana saya lihat tempatnya gitu ya. Sayang itu runway airport yang udah untuk wide body lagi bisa Pak ya? Bisa wide body. Itu nggak di-utilize. Sekarang buat maintenance-nya aja saya ketemu di route-nya. Pak, saya motong rumput di sebelah sana. Selesai sini itu udah tunggu lagi Pak. Gitu. Jadi kecepatan untuk motong rumput aja karena terbatas dana kan, dia nggak bisa ngejar gitu Pak. Dan merawat airport yang kosong gitu susah. Mahal ya. Saya pikir ya pemerintah harus berani lah, daripada begini udah undang MRO, siapkan fasilitas, bikin menarik ya. Nah, kalau bisa itu tanah bisa perpanjang sampai kan aturan pemerintah 30 tahun, 80 tahun tuh. Kasih investor untuk let's say 50 tahun aja lah. Nanti ada alternatif untuk perpanjang 30. Tapi diringankan, dimudahkan semua. Iya, menarik dan disekurkan Pak. Jangan nanti ada ormas yang ganggu. Sayang. Bisa banget berarti Pak. Bisa banget. Cuman ya itu tadi pemerintahnya harus keras, tegas maksud saya, bukan. Berarti kita harus sering mancing dengan obrolan kayak gini nih Pak. Biar ada yang denger, oh iya ya, luar biasa. Karena tadi kalau itu terwujud 65% tadi yang keluar itu bisa kita kurangin Pak ya. Iya, udah ini kurangin, kita ngambil lagi dari luar. Ini kan jadi baru Indonesia dong tadi ya. Iya, ini baru bicara Indonesia itu tetangga regional. Di luar ini regional ini kita kekurangan. Kekurangan. Saya pernah ke Vietnam Pak, cuma ada satu MRO, Vietco. Cuma sedikit banget lainnya. Dengan Vietjet tuh pesan pesawat ratusan. Waduh. Bisa kita Bapak tahu ya, Boeing Airbus itu membuat forecast biasa 20 tahunan ya. Nah, dia buat sampai tahun 2041 ya. Berarti dia buat dari 20 tahun itu ya, kurang lebih 2022 ya. Itu pertumbuhan jumlah pesawat di dunia itu akan terjadi delivery kurang lebih 40.000 pesawat. 40.000? Ya. Jadi itu ngitungnya aja saya males. Ketambahan ya. You tahu berapa? Asia itu mengabsorb 44%. 44% berarti itu kurang lebih 17.000 lebih. Itu untuk Asia aja. Dan Asia Tenggara itu sekitar Southeast Asia, karena saya berpikir saya ngincer Southeast Asia aja dulu lah, orang kita nggak usah jauh-jauh gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 3.600 pesawat baru ya, tambahan gitu. Nah, dulu sebelum 2018 ini bisnis aviation atau airline industri atau order pesawat itu adanya di Amerika Utara nomor 1, nomor 2 Eropa, nomor 3 Asia. Komposisi sisanya the rest of the world. Jadi
waktu itu Amerika Utara itu kurang lebih 21-22%. Eropa 20%, di bawah sedikit. Asia pada saat itu 18%. Nah, sekarang komposisinya Asia jadi 44%. Kebalik. Ya, setelah kurang lebih 10 tahunan. Kurang lebih 10 tahunan, 9 tahun. Dan ini akan terus begini gitu ya. Kelihatan. Nah, terus pesawat yang tumbuhnya kayak gini, MRO-nya mana gitu. Betul ya. 15 tahun lalu kita bicara di Singapore Air Show. Di conference kita diskusi, semua sudah melihat ini tren ini akan terjadi. Jadi bagaimana nyiapinnya ya? Nyiapin MRO untuk mendukung pertumbuhan pesawat yang secepat ini gitu kan. Sanggup nggak? Orangnya kurang berapa? Kekurangan orang waktu itu 400.000 ya di Asia. Tapi ya karena masih jauh, nggak terlalu orang care. Ternyata kejadian sekarang kita kalah kabut nih. Dia butuh visioner. Saya pernah bantuin teman Pak nyari slot buat 777. Di Indonesia penuh, Filipina penuh, Singapura penuh, di Cina baru ada bulan Agustus. Kebayang nggak? Jadi emang permintaan tuh luar biasa ya. Nah ini yang harus disampaikan informasi ini kepada khususnya teman-teman yang tertarik ya untuk masuk di industri. Saya bisa kasih sedikit ilustrasi lah ya. MRO ya. Kalau kita invest di MRO, memang jangka panjang ya, 10-15 tahun ya. Tapi saya selama 40 tahun nggak pernah dengar MRO bangkrut. Oh gitu ya? Kalau airline bangkrut ya. Itu sih sering Pak. Ya kan? Contoh dalam negeri, Merpati. Iya. Airline udah bangkrut dari kapan, tapi MMF-nya masih ada. Iya. Ya kan? Itu. Contoh Swiss Air Technic. Iya. Swiss Airlines udah nggak ada. Swiss Airlines nggak ada. Sampai sekarang. Contoh Sabena. Iya. Ya kan? Ya ini contoh yang mau dalam negeri, luar negeri. Contoh dulu sempat Malaysia sempat hilang, muncul lagi kan. Maintenance-nya tetap ada gitu. Nah ini yang saya pikir kalau investornya nggak ngerti memang takut ya. Bahwa dia selalu lihat airline-nya aja susah hidupnya gimana nih bengkelnya. Memang betul keterkaitan ini erat, tapi kapasiti di dunia ini ya juga kurang Pak. Nah menurut saya akhirnya berpikir ini kalau kita beli MRO tuh makin lama makin mahal harganya, bukan makin murah. Betul. Kayak tanah, kalau kita invest tanah, kebetulan di tempat yang bagus, harganya naik terus kan, nggak pernah turun. MRO juga begitu, kalau kita invest, harganya bukan tambah turun, tambah mahal. Karena apa? Karena experience dia. Betul. Itu experience itu yang membuat dia jadi harganya. Capability-nya dia, capacity-nya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya nggak perlu takut gitu. Cuma ya tadi saya bilang this industry ini nggak banyak yang ngerti. Oke. Nanti kira-kira itulah. Ini kan sebenarnya bengkel kayak rumah sakit juga ya, kurang lebih ya. Ya jadi ya itu terpaksa masuk gitu ya. Nah sekarang gini Pak, kalau Bapak dimintain saran, ada orang mau diriin MRO, kira-kira saran Bapak apa? Ya pertama ya ukur lah. Yuk berpikirnya bagaimana yang mau saya tahu dulu ya. Bahwa kalau you mau cepat kembali modal ya, saya rasa ini bukan industri yang pas. Cocok gitu, ya? Paling nggak 10 tahun Pak tadi Pak bilang ya? Kira-kira? Minimum 10 tahun. 10 tahun itu kita baru hidup lah ya, baru break even. Tapi kalau mau singkat juga ada orang mau trading model cepat ya, bisa gitu ya. Tapi biasanya nggak sustainable Pak kayak gitu ya. Ya dia mainnya bukan untuk industrinya, dia main buat duitnya gitu ya. Tradingnya. Jadi gini, oke saya bangun nih, saya bikin ini jadi 5 tahun, habis itu saya jual sahamnya. Ya. Harga 5 tahun ini udah beda. Jadi main valuasi. Iya. Jadi you udah dapat tarik modal bisa ya. Mungkin sebagian keuntungan ada, tapi you masih punya saham, bisa juga begitu gitu. Kalau yang mau balik cepat gitu ya. Tapi kan kalau orang punya bisnis ini maunya saya kembangkan, besarkan untuk dia nikmati gitu ya. Tapi kalau mau bisnisnya buat balik modalnya cepat ya begitu aja. Jadi uangnya kalau itu ditarik ya, ya.
bukan bisnis strategic partner ya cari kan. Iya benar-benar. Nah, ada orang yang mau masuk. Nah, ini juga ada satu, ya ini pandangan saya, ya mungkin saya salah. Dengan berubahnya jumlah pesawat geser ke Asia, Betul. ya, ini pesawat nih butuh MRO. Betul. Yang dulunya pasar di Amerika dan di Eropa itu besar, mereka dulu tuh punya kapasitas besar MRO, kapabilitasnya besar. Sekarang mereka juga udah ngelirik ke Indonesia, gimana gue masuk sini gitu. Karena kosong kapasitinya nggak kepake gitu. Atau over capacity. Akhirnya ya udah cari partner di sini lah. Dia mau masuk takut sendirian ya, mesti pakai partner. Nah inilah teman-teman kalau mau invest cari yang begitu. Nah, gitu. Pak Richard bisa bantu tuh ya. Nah, Atau teman-teman kalau ada yang pengen bikin MRO, ada gurunya nih. karena saya terus terang bukan soal masalah ininya ya, bukan kita nggak butuh uang, tapi intinya Indonesia ini potensi dan Indonesia harus mandiri di sini gitu. Saya masa ngerawat aja nggak bisa, kalau buat nggak bisa oke lah. Ini ironi karena kita tahu kita bisa Pak. Iya. Kalau kita nggak tahu kita nggak bisa sih nggak apa-apa ya. Betul. Nah, ini kan merawat. Berarti bisa Pak, sebenarnya sangat bisa. Bisa. Nah terakhir Pak, kalau untuk generasi muda, tips Pak Richard apa kiat yang mau dinasihatin ke mereka apa sih Pak di industri ini gitu? Ya, satu terus terang ini agak beda ya, jadi perlu namanya keuletan ya. Uletan. Tapi di balik orang bisa ulet kalau dia ada passion. Betul. Di bidang ini. Ya. Kalau itu ada passion, mau susah kayak apaan pun kerjanya happy aja gitu. Happy. Nah, saya join di bidang ini. Saya udah kerja di luar 5 tahun kan, tapi di industri lain. Masuk ke industri ini, gaji saya turun jauh. Turunnya 1/20. Jadi karena itu tadi gitu ya, saya tapi jatuh cinta malah Pak ya? akhirnya udah nggak bisa lepas ya sampai sekarang. Dan udah pensiun pun masih nggak pensiun saya gitu. Urusannya masih ini. Berarti ngebangun passion dulu ya, baru pelan. Karena industri nggak bisa shortcut itu nggak bisa Pak ya. Tuh, pada barat. Tapi jelas bahwa industri akan menyerap banyak tenaga kerja. Ya. Bahkan kalau punya skill, saya selalu punya pesan gini Pak ke orang-orang. Peliharalah 3. Skill, network, yang terakhir itu karakter, attitude. Kalau 3 ini punya bagus, kemana aja kita kepake, betul nggak Pak? Ya. Nah itu wadah berat, tolong tuh dipelihara 3 itu ya. Jangan gampang menyerah. Asah terus skill, perluas network, terakhir jaga karakter atau attitude. Ya. Jangan jadi orang yang nggak enakin kata orang lah, nggak asik gitu lah, tolong. Nah Pak, bisa nggak waktu Wandi kita bikin namanya Happy MRO Pak? Gimana MRO yang orang kerja di situ happy semua Pak? Ya. Memang ini yang saya pikir harus juga leadernya atau pemimpinnya juga tahu generasi apa yang ada di. Jadi happy-nya kita sekarang beda dengan happy-nya mereka. Gitu. Oh gitu ya. Cara kerja kita, suasana kerja yang kita bangun harus cocok dengan apa yang memang generasi ini inginkan. Tapi poinnya adalah kita harus bisa meretain mereka gitu. Jangan sampai baru di training 3 tahun, cus hilang. Ya. Kalau dia hilangnya pindah perusahaan sejenis, is okay gitu. Ilmu dia masih kepake. Yang repot kan kalau pindah ke tempat lain dari maintenance hilang sama sekali. Jadi jualan apalah gitu ya. Artinya di jadi TikToker. Sayang gitu. Itu training betul butuh waktu dan biaya kan. Nah ini yang itu bisa bertahan kalau ada passion. Ya. Kita bangun happiness juga Pak ya di dalamnya. Suasana yang Pak Richard, terima kasih banget nih. Nggak kerasa 1 jam udah lebih loh. Ya. Luar biasa nih. Banyak pengalaman, tapi kayaknya nggak cukup. Nanti kita bikin episode lain Pak. Boleh. Karena saya banyak banget pertanyaan setelah ngobrol gini. Banyak banget pertanyaan yang mungkin, tapi kalau episode ini saya pengen kenalin ke teman-teman yang belum tahu MRO apa. Tantangannya apa. Tadi terlihat ya, bahwa kita MRO di Indonesia tuh bengkel pesawat Indonesia baru bisa menampung 35% bisnis. Dari Indonesia aja 65%. Jadi kalau 65% plus yang regional tadi diambil ya, saya dengar Vietnam udah pesan 200 pesawat, gitu. India, Indigo tuh pesan 300, tuh potensi banget untuk kita garap di sini Pak ya. Nah, bagi pebisnis yang pengen butuh consultation, bisa nih Pak Richard yang tahu semua cara BEP ngitung segala macam, ya. Saya bantuin Pak Richard aja nanti. Thank you banget Pak Richard. Lagi-lagi saya berguru banyak lagi nih dari dulu, nggak pernah berhenti. Semoga nggak bosan Pak Richard ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Wali Balat, ingat pesan saya selalu ya,
Jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau menuju. Ya, terus kita pikirkan gimana bahwa industri MRO tadi yang kita bicarakan bisa berkembang. Bagi yang udah berkecimpung, bertahanlah. Karena ini luar biasa bisnis ini. Semoga dengan ide-ide Pak Richard banyak pengguna, kita bisa bantu pemerintah membuat secure investor, dan kita jalin kerjasama dengan industri OEM di luar. Saya yakin ini gila-gilaan, Pak. Aerospace Park. Aerospace Park jangan lupa ya. Kalau perlu Kertajati kita garap bareng Pak ya. Iya. Bikin dari Aerospace Park ya. Iya. Saya dulu pernah ngomong Pak, kita panjangin dikit nih. Iya. Tangsel Pak. Iya. Gak sengaja saya lihat kita punya Puspitek, Hmm. punya Pondok Cabe, punya Lapan, punya macam-macam, punya Curug deketan gitu. Artinya sebenarnya udah mulai kayak Aerospace Park cuman terpisah Pak ya. Kalau kita bikin di satu tempat, waduh, Iya. indah banget. Ya. Lagi-lagi semoga ada orang pemerintah yang nonton nih Pak. Semoga Mudah-mudahan kita bisa dibantu maju ya. Oke, Wadah Balat, sampai ketemu lagi di Bisik Bincang Asik bersama The Great Caber Channel ya. Terima kasih, tolong kalau ada komen silahkan tulis, saya usahakan Pak Richard akan membalas secepatnya. Oke semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.